Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya, kelas 9 SMP Budi Utomo Surakarta yang saya sayangi dan saya cintai. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat hari ini. Alhamdulillah hari ini kita semua masih bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum kita mulai, marilah membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum masuk ke materi, Ustazah akan selalu mengingatkan kepada semua kalian agar tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak, agar mata rantai penyebaran virus corona segera berakhir. Sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, ke materi bab 4 ya. Sudah 2 pertemuan ini. Waktu minggu sebelumnya saya sudah menyampaikan kompetensi dasar ya untuk materi PPKN bab 4 dan bab 6. Pertama ini untuk kontrak belajar daring atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 dilakukan dari jam 10.15 sampai dengan jam 11.45. Proses pembelajaran siswa harus melaksanakan semua kegiatan daring secara disiplin, jujur, dan didampingi orang tua. Kontrak belajar daring atau pembelajaran jarak jauh, ketentuan penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran 10%. Mama Soleh diperhatikan ya untuk kehadirannya. Terus kedua, tugas dan keaktifan termasuk ulangan harian dan lain-lain, seperti tugas-tugas dan ulangan harian. Ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%. Sekian ini ya kontrak belajar yang Ustazah sampaikan. Mohon amal soleh dipahami dan dicermati ya anak-anakku. Kita masuk ke bab 4, kelas 9 semester genap tahun 2021. Keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan makna persatuan dalam kebangsaan. Ini alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia ya. Ini alat pemersatu bangsa. Yang pertama, dasar negara Pancasila. Dasar negara ya. Untuk yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau sering disebut dengan Undang UUD ya, UUD NRI. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, ini semboyan negara kita ya, semboyan negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ini ada kaitannya dengan keberagaman ya. Keberagaman itu kan artinya berbeda-beda, tapi kita tetap saling toleransi, menghargai, menghormati, tidak boleh saling membeda-bedakan. Untuk yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disebut dengan NKRI. Untuk yang kelima, lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, terus lambang negara kita Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini ketiga ini diperhatikan ya. Prinsip-prinsip kesatuan dan persatuan dan kesatuan. Mohon maaf ini salah mengetik ya. Untuk yang pertama, prinsip pertama itu Bhinneka Tunggal Ika. Untuk yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara.
Yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Ini prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Yang pertama tadi kan alat pemersatu, lah ini kedua prinsip-prinsip kesatuan dan kesatuan. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa, daerah, pandangan politik, dan golongan. Suku bangsa. Masyarakat Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku. Suku apa aja, suku apa saja, suku Batak, suku banyak berbagai suku, suku Jawa, Madura. Untuk yang kedua, agama. Pemeluk agama di Indonesia itu ada berbagai macam agama ya, mulai dari Kristen, Hindu, Buddha, terus apa? Islam, agama Konghucu. Walaupun kita beda agama, mau tetap saling menghargai dan menghormati, saling toleransi, tidak boleh membeda-bedakan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Untuk yang ketiga, budaya. Keempatnya, adat istiadat. Contohnya seperti pakaian adat di Jawa dengan luar Jawa itu kan berbeda. Jadi kita tetap harus saling menghargai dan menghormati. Terus bahasa daerah, contohnya seperti di Jawa itu beda dengan bahasa luar Jawa ya. Kalau luar Jawa itu lebih ke Melayu ataupun bahasa Batak. Jadi kita, misalkan kalian punya teman dari luar Jawa ataupun dari Jawa, itu kalian harus saling menghargai bahasa satu sama yang lain ya. Menghargai bahasa daerah masing-masing. Terus pandangan politik, terus ketujuhnya golongan. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Adat yang telah melembaga disebut adat istiadat. Sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat Indonesia ini ada 3 ya. Pertama, parental. Sistem parental, kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama, misalnya di daerah Aceh dan Jawa Barat. Untuk yang kedua, patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak, kedudukan laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Misalnya di daerah Palembang dan Batak. Ini Palembang dan Batak. Ini termasuk daerah Sumatera Selatan ya kalau Palembang. Untuk yang ketiga, matrilineal. Sistem kekerabatan menarik garis keturunan dari pihak ibu, kedudukan perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, misalnya di daerah Minangkabau. Untuk hari ini, Ustazah akan memberikan tugas merangkum bab 4 keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Amal soleh untuk kelas 9 ya, ini diperhatikan tugasnya merangkum bab 4 halaman 95 sampai dengan 103. Dikerjakan tepat waktu, saya tunggu sampai jam 12 malam. Segera dikirim rangkumannya, difoto, dikirim ke WA saya. Sekian materi pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Amal soleh dipelajari ya untuk bab 4, kelas 9, di buku paket ada, dan jangan lupa untuk tugasnya dirangkum. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah, sudah menyempatkan waktunya mengikuti pembelajaran daring online mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kurang dan lebihnya Ustazah Putik mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.